yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Aristapulu. Insyaallah 30 menit ceramahnya Pak Kiai, karena kalau lewat nanti semua influenza. Apalagi meratapkan langit itu bisa ke belakang Pak. Ya, sama kita muliakan donatur muslim yang menggeser bantuan lewat kebijakan, yaitu Bapak Haji Samsudin Umar SIP, Wakil Ketua DPRD bersama Ibu anggota PIAT, Persatuan Istri Anggota Dewan. Ya, pokoknya begitu saya, Bro. Dulu saya ceramah di anggota DPRD provinsi, namanya Ibu-Ibu PIAT, Persatuan Istri Anggota Dewan. Oh begitu sudah. Kakak adik sekarang. Oh. Kerkulat anggota DPR. Batal rubah Yang sama-sama kita muliakan Ibu Camat Kota Timur bersama Bapak. Ini Bapak malam ini jadi driver karena tidak ada sopir dinas, jadi pertua sekali-sekali jadi driver. Yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Lurah Ipilo bersama unsur jajaran beliau. Yang saya banggakan Ketua Badan Takbir Masjid Ustadz Yona Anwar SPDI MH bersama istri. Mestinya ibu tadi bilang ke jamaah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh suami saya. Tidak usah lagi oleh Ketua Takbir Masjid. Orang setahu leh. Ya, kita banggakan donatur Ibu Sulastri, alhamdulillah mengambil bagian. Sering saya sampaikan ada pesan Nabi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ada seorang tukang sapu masjid meninggal, lalu sahabat langsung melaksanakan fardu kifayah. Selesai dimakamkan, sahabat melapor, ya Rasul, kami baru saja melaksanakan fardu kifayah, seorang tukang sapu masjid meninggal. Apa Nabi mengatakan? Aina kubruha, di mana kuburnya? Aku akan sholat di atas kuburnya. Sebab Jibril baru saja membisikkan ke telingaku, termasuk tukang sapu masjid juga Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Apalagi itu masih gratis, kecuali masih yang bayar full jangan masuk itu. Jadi yang bantar semen, pasir, bagian tadi itu. Pak Haji wano amin tebong repita kopi usang kala bebas. Wow, masteng di mas Allah itu. Karena dengan masteng wow bulog kolesterol makin kuat. Mas Allah masteng wow betul sakal itu. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, sholat 30 menit ke depan. Tadi sore saya di takziah di belakang kantor kelurahan Ipilo. Tadi malam di Sirumukti. Sebelumnya
di Mountain Tengah, Sulawesi Tengah. Ya. Sebelumnya di rumah dinas Kepala BPK yang baru Pak Lutfi. Sebelumnya di Kejaksaan Tinggi, dirangkaikan dengan ulang tahun Kejaksaan Tinggi. Jadi tiulasi pulau kaya tiul jadi terima bundo. Ibu bapak yang saya muliakan, maulid, milad, beda itu ya. Kalau maulud itu, saya pernah belajar nahwu syarat di pesantren, itu namanya isim maf'ul dari kata walada, telah dilahirkan, waw lam dal. Tapi kalau maulid itu isim masdar, sama dengan milad. Tetapi istilah milad lebih awal digunakan oleh umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Yesus, sehingga sering kita mendengar 2022 milad, ya, miladia. Itu sebelum Masehi disebut dengan qabla al-milad, dan sesudah Masehi umat Kristiani menyebut dengan ba'da milad. Maka umat Islam biar tidak terjebak pada tasyabuh menyerupai tradisi umat lain, maka menarik istilah itu menjadi dua, yaitu maulid dan maulid. Maulud dan maulid, bukan milad. Organisasi ormas, orsospol mengadopsi istilah itu milad, padahal bahasa tradisi orang-orang umat Kristiani milad itu adalah pohon Natal. Mohon maaf yang biasa pakai milad. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, Ustaz, apa hukumnya? Tidak ada. Maulud itu tidak ada hukumnya. Saya lahir hari Rabu 1/2/1975. Saya lahir hari Rabu. Apa DP hukum saya lahir hari Rabu? Saya lahir, tidak ada hukum. Kapan saya dilahirkan? Tahun 1975. Apa DP hukum? Tidak ada. 1975 tidak ada hukum. Makanya maulid itu adalah peringatan di luar SOP kenabian. Dalam pandangan saya, saya berikan ilustrasi begini. Sangat tidak etis Ibu Camat menyampaikan kepada lurah-lurah, jangan lupa Pak Lurah Kasrat, hari ulang tahun kelahiran saya tolong diperingati dengan meriah. Pesan catering, siapkan buah-buahan, saya tinggal tahu mau datang, usahakan meriah. Maksud lehasa, tidak etis. Yang terjadi adalah tiba-tiba Ibu Camat dikejutkan dengan situasi atas inisiatif dari Lurah Kesra, tiba-tiba sudah disiapkan di ruangan menu non beras, ada es buah, ada DP biru, ada batata di situ, ada kesubi, ada payangga, ada sagela. Hei, mau perlu telepon? Hari ulang tahun Ibu Camat hari ini, amiatnya sobat kongko-kongko representasi dari rasa syukur kami, amiatnya meleluhur di acara. Begitu juga Nabi tidak berpesan, setelah aku wafat laksanakan hari kelahiranku, tidak. Beliau tidak berpesan kepada sahabat yang dekat, Abu Bakar, tolong peringati hari kelahiranku.
sebagai tanda bahwa kamu cinta kepada tidak. Kenapa? Syadidul ahya wa tawadu. Rasulullah itu sangat pemalu dan sangat tawadu. Maulid itu tinami. Ambala camat maulid. Misalnya lurah mulai tahu kita di ulang tahun tinggal 2 hari. Cepat pesan catering mon. Kalau nyata kita memutus. Kepala dinas tiba-tiba terkejut. Ada bikin apa ini dong? Kami. Hari ulang tahun kades hari ini kami sudah siapkan. Nabi juga demikian. Peringatan Maulud kalau bahasa Gorontalo itu Ibu Camat Maulud. Yang Nabi Maulud ya. Maulud itu isim maf'ul, artinya bayi yang dilahirkan. Tidak pernah kita dengar di Umar mengatakan yang Nabi Maulid ya. Yang ada itu yang Nabi Maulud ya. Maulud itu artinya bayi yang dilahirkan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 menit tidak usah lama. Kalau Maulid itu adalah waktu kelahirannya, bukan hari ya, tapi waktu. Kalau hari itu selewat 12 Rabiul Awal selewat. Yang kita peringati itu adalah waktu kelahiran. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Disebut juga dengan tahun gajah Pak Samsudin karena bertepatan saat itu pasukan Jenderal Raja Abraha itu ingin menguasai Ka'bah, tapi kemudian Allah mengirim burung. Lepol Pak Gajah tidak tahu burung, tidak nasional itu. Namanya burung ababil. Dan setiap burung membawa batu kecil ibarat kerikil. Nama batu itu namanya sijil. Dijatuhkan ke kepala dari setiap pasukan yang mengendali gajah, dan daging tulang-tulang mereka berantakan. Boleh sebalah betul. Kalau tali kecil Pak, maka disebut dengan tahun gajah supaya umat ini mudah untuk mengingatnya. Sama dengan orang-orang Gorontalo dulu. Tiba-tiba itu tuh tahun maklum patalati ya, boleh alipapa mau, helmul elmete mengolah, tiba-tiba itu tuh sembola-bola. Kebetulan lagi kamar bola saat itu saya bola-bola. Tiba-tiba tuh tahun lalu main patalati ya, boleh lu kamar dari mama, di mama tuh lihat toh pola ulah yang mau tahu oleh pengalaman itulah tradisi orang dulu. Kelahiran anak dikaitkan dengan peristiwa atau kondisi alam yang berlaku ketika itu. Rasulullah lahir disebut dengan tahun gajah, bertepatan dengan penyerangan oleh pasukan Abraha untuk menguasai Mekah, untuk merobohkan Ka'bah. Ibu bapak yang saya muliakan, saya mau naik sedikit dalam perspektif tarekat. Rasulullah itu Allah dari aspek waktu ya, Allah sudah ciptakan sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Keras-keras loh, mau volunteer biasa upah kali upah saya Samsudin sampai jam 3 waktu jam 10. Sebagaimana sabda Nabi, ana awwalul anbiya'i khalqa, aku adalah awal ciptaan bagi para nabi. Ana min nurillah,
aku berasal dari cahaya Allah. Ketika orang tua Rasulullah bernama Abdullah berdagang ke negeri Syam, ada seorang perempuan cantik, janda muda, anak raja, kaya raya lagi. Begitu melihat pedagang itu, Abdullah, dia langsung tertarik, menggebu-gebu hatinya, tertarik sama Abdullah itu. Ganteng, kalah ganteng dari Rizky Bilar yang sekarang so di ujung tanduk dengan Lesti film pehumat. Nah, pada saat menikah, butir banyak ibu-ibu yang pending memasak. Ipa itu mah pilo lama butir jelo tuh ya butir mama hulomo di abang hulomo di kalau Indonesia. Emilah prosesi walimatur urs tilis tiwule Rizky Bilar. Pagi, siang, sore, malam diputar ulang sampai pada prosesi download mantu, unduh mantu. Kita ada nanti tuh ibu-ibu, suami-suami banyak yang marah. Ilu ngolak itu putu buah. Ilu asiknya lu mau nonton, tidak mau terlewati oleh siaran itu. Diumbar kebahagiaan, kemesraan, akhirnya masa dia di ujung tanduk kasus KDRT dan dari komisi pemberdayaan perempuan dilarang terbiar untuk tampil lagi di layar kaca. Demikian hotshot dan kesekusu malam ini. Saya kipas mati. Kajian Bapak Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar, kalau Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, sementara Rasul Muhammad adalah Sayyidul Bashar, pimpinan anak cucu Adam. Bahkan beliau mengatakan dalam perspektif tarekat, Rasulullah disebut dengan Abu Ruh, bapaknya semua ruh. Sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah menciptakan terlebih dahulu, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, makanya peringatan Maulid Nabi banyak dilaksanakan oleh kaum minoritas Islam. Di Amerika diperingati Maulid Nabi, padahal di Amerika cuma 2,6 juta penduduk Amerika di sana. Di Taiwan, di Moskow, di Jepang, Maulid Nabi diperingati. Termasuk di Indonesia, mayoritas Islam melaksanakan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf ada yang berbilang-bilang bid'ah haram. Tidak semua bid'ah itu haram, kagak. Dasarnya kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin finnar. Tidak semua yang bid'ah itu haram. Mereka berdasar pada kata kullu. Pak Kiai AS 10, saya pernah belajar ilmu balaghah, ilmu alat namanya itu. Kata-kata kullu itu tidak selamanya bermakna setiap, tapi juga bisa bermakna sebagian. Saya kasih contoh yang paling dekat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak setiap. Kenapa Pak Haji? Ada juga orang tidak mati. Ada yang tidak mati. Mana dari dasar? Surah Al-Baqarah, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau berkata orang-orang yang berjuang gugur di medan perang membela agama Allah adalah mati. Bal ahya,
tetapi mereka itu adalah hidup. Ayat titipan berarti kata-kata kullu tidak selamanya setiap, tapi bisa berarti sebagian. Jadi pemahaman ulama aswaja, kullu bid'atin bukan berarti setiap, tapi bisa berarti sebagian. Ibu Solastri sudah berapa kali ke Mekah? Sudah Bu ya? Pak Haji Samsudin waktu ke Mekah, di sana banyak bid'ah di sana. DP contoh apa? Saya kutip dari Pak Dr. Lukman Katili almarhum, Iqbal, di sana banyak bid'ah. Mana? Balaga, itu bid'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balaga DP bid'ah itu. Tapi bid'ah yang bagus. Tidak pernah dilakukan di masa Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tapi lihat di Masjidil Haram ada itu balaga. Ya Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah waktu pimpin sholat maghrib, Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi mencium ada udara yang tidak segar. Orang kalau tutup balak, ada yang buang angin. Bagaimana cara Nabi menutupi aib orang itu? Nabi langsung melepas kedua tangannya, menoleh ke belakang. Beliau mengatakan, saudara-saudara jamaah yang saya muliakan, saya mohon kalau ada yang tadi sempat makan daging unta, kalau boleh keluar dulu masjid, ambil air wudhu dulu. Maka orang yang merasa makan daging unta, dia keluar ambil air wudhu. Termasuk orang yang buang angin, yang DP bau mirip-mirip daging unta, dia keluar ambil air wudhu, sholat jamaah dilanjutkan. Sehingga apa? Tidak satu orang pun yang tahu siapa yang buang angin di belakang itu. Halusnya Nabi menutupi aib orang. Orang tidak, biar informasi tidak jelas, kepo. Nggak tahu ini, apa nih video? Anak mengirim kabar ya, kirim lewat alumni, WA grup, portal seluruhan. Ati orang aib, la yasturu abdan di dunia illa saturallah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di hari akhirat. Nabi memiliki kelembutan hati. Ada seorang peminta-minta Yahudi ya, tapi dia buta di sudut kota Madinah. Setiap ada orang memberikan sesuatu sama peminta-minta itu, maka dia langsung mengatakan, memprovokasi, Muhammad Gobiyun, Muhammad Majnun, Muhammad itu bodoh, Muhammad itu gila. Ati Allah tinami hal-hal tinami biomo wa muhulullah. Orang Yahudi ini buta tapi dia peminta. Informasi itu tembus ke telinga Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada apa? Amiyati lo mau ada peminta-minta di sudut kota Madinah, orang Yahudi buta, tapi setiap ada orang yang memberikan sesuatu, dia itu langsung memprovokasi. Muhammad menjedot, Muhammad kebiyun, Muhammad itu gila, Muhammad itu bodoh. Ya Rasulullah, nanya itu ya Rasul. Kira-kira kalau bahasa Nabi,
Oh, imam maka tahun seolah itu. Apalagi itu apa itu? Semua rata ini. Apa yang terjadi? Nabi dengan kelembutan hati justru membawakan makanan yang enak-enak sama orang Yahudi. Sebelum Nabi kasih suap, Nabi ada kunyah-kunyah dulu itu makanan biar halus dimakan. Sama dengan ibu-ibu dulu tahun 80-an belum ada sun, belum ada nutri soya, belum ada morinaga. Jadi ibu-ibu dia ada untak-untak dulu itu makan. Binde kasu di ATT lain nunggu apa semua dia untak-untak punya baru nanti so halus dia kasih pengi itu pada anak yang masih bayi. Rasulullah juga begitu, dia ada untak-untak dulu baru dikasih pengi itu sama Yahudi itu, tanpa Nabi memperkenalkan dirinya sebagai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kok Nabi ada kunyah-kunyah? Bagaimana itu? Ludahnya Nabi itu harum. Kalau Nabi buang ludah, para sahabatnya rebutan mengangkat ludahnya, diabadikan, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan sebagai wewangian. Karena ludah Nabi itu harum. Tidak pernah saya lihat sekarang ini ada artis yang paling cantik, katakanlah Angelina Jolie, Julia Roberts, Kate Winslet. Dia mana perlu ngejatan mengarah pokoknya meluang apa? Tidak pernah kita dengar ketika mereka buang ludah, sahabat fans mereka rebutan mengangkat, tidak ada. Apalagi puasa, aja kalau pembuah buba, pada hutoto aja bau. Atau ada bintang sepak bola datang laute Zidane di Indonesia, ketika dia buang ludah, fans Zidane akadnya tidak ada. Messi buang ludah, dia masih biar. Sekarang Messi bergabung ke PSG, bergabung dengan Mbappe, di belakang ada Sergio Ramos yang dibeli 767 miliar dari klub Real Madrid. Maunya Mbappe supaya CR7 Cristiano Ronaldo segera bergabung ke PSG karena Neymar sekarang mulai sakit-sakitan. Oke, next. Nabi kasih suap itu wilun tapi besok. Tiap hari begitu. Tiap pagi Nabi antar makanan orang Yahudi buta peminta-minta itu. Sampai Nabi wafat, tidak ada lagi yang punya itu makanan kasih makan. Datanglah Abu Bakar, Fatimah, apa amalan Nabi menjelang hari wafatnya? Fatimah mengatakan amalan Nabi adalah memberi makan sama Yahudi buta di sudut kota Madinah. Abu Bakar langsung mendatangi Yahudi itu, membawakan makanan yang enak dan langsung dia kasih suap. Yahudi itu mengatakan, bukan Anda orang yang kemarin, bukan Anda yang saya makan kemarin, yang halus. Muhammad beliau, Muhammad menjenul, Muhammad itu gila, Muhammad itu bodoh. Abu Bakar mengatakan, yang kasih makan makanan yang halus sama kau sebelum aku, itu adalah orang yang kau hina-hina setiap hari, yang engkau katakan gila, bodoh. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup orang begitu Yahudi menangis histeris, dia mengatakan, Abu Bakar, saksikan saya memeluk agamanya Rasul Muhammad, masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masuk Islam berkat kehalusan dan kelembutan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasul itu Quran.
pertengahan Quran yang ditulis warna merah apa itu Bu? Wal yatalattaf, berasal dari dasar kata latifun, Allah yang maha halus. Rasulullah berjiwa yang halus. Haji, kenapa ditulis warna merah? Secara historis, sejarah, ketika Khalifah Utsman bin Affan membaca Al-Quran, tiba-tiba beliau diserang oleh kelompok pendemo dari golongan Nakhal, mau ditebas lehernya. Beliau tangkis dengan tangannya, menggeluntung tangan itu ke bawah, dan percikan darah itu mengenai mushaf yang beliau baca, tepatnya di atas kata wal yatalattaf. Maka Quran di Indonesia dicetak wal yatalattaf dengan tulisan warna merah. Untuk apa? Memperingati peristiwa kematian Khalifah Utsman bin Affan yang akan dibunuh oleh kelompok pendemo itu. Seolah-olah itu darah Khalifah Utsman bin Affan. Dan Quran yang asli yang kena darah itu diabadikan di negara Uzbekistan. Itu Quran yang asli yang dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, makanya lewat peringatan Maulid ini, mari kita teladani karakter Rasulullah, termasuk yang muhehwa itu Pak Ustadz Yos. Itu karakter yang lembut. Dan saya lihat sekarang Toyo Pulau Tolangga ini model warna, mestinya kue-kue tradisional itu yang ditonjolkan. Wapi, sukade, kolombengi. Kalau di Bogor ada kue roda, ada kue gora yang menyerupai gora pakai kasumba. Itu tidak mencepat expire. Maka budaya Gorontalo benar-benar kelihatan. Sekarang inilah model warna, ada coki-coki, ada coklatos, ada super mie, ada ikan black sardin. Kita yang agamain model orang taruhingoa butima waromana anak. Ya Pak ya, saya hormati dan saya muliakan. Saya sempat ditanyai, Ustaz, itu ibu-ibu yang teriak di masjid itu apa? Saya bilang itu sholawat dalam versi Gorontalo, Assalamualaikum. Tapi di PA dia kasih panjang 18 kilo. Dia memolato Salomo pindah gigi. Putar kanan menuju Pohwato, dia memolato di Salamu. Ada itu 30 Lamu. Assalamu itu mau DPA dia tarik panjang, dia pakai DP variasi. Kalau dibawa pelan-pelan orang jadi tertarik. Jangan so powerful. Ini ono gagal. Ono tadi saya mau dikiri orang yang mabuk mau sadar. Tentang dikiri yang dikiri. Mololo. Mama buta dulu. Jadi saya hormati dan saya muliakan. Apapun modelnya, peringatan nasional, peringatan tradisional maupun secara internasional, substansinya cuma satu, representasi dari kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya tutup dengan satu riwayat. Nabi pernah menangis di hadapan sahabat. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Rasul menjawab,
aku rindu sama kekasihku. Khalifah Umar bertanya, ya Rasul, apakah kami sahabat yang duduk ini bukan kekasihmu? Beliau menjawab, tidak, kalian adalah sahabatku, tapi aku rindu sama kekasihku. Khalifah Umar kembali bertanya, ya Rasul, tolong bocorkan kepada kami siapa kekasihmu itu. Nabi menjawab, merekalah itu umatku. Di akhir zaman tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bersentuhan tangan mereka dengan tanganku, tetapi mereka senantiasa ingat, rindu, bahkan bersalawat kepada aku. Profesor Dr. Kiai Nazarul Umar mengatakan, ruh Rasulullah bisa diundang, yang penting pakai DP nama rahasia. Kalau nama Muhammad itu global, kalau Ahmad viral di umatnya Nabi Isa 600 tahun yang lalu. Tapi ada dua nama rahasia Rasulullah. Siapa yang menyebut dua nama rahasianya, ruhnya akan hadir di majelis, melihat siapapun yang hadir, Ibu Solastri, Ibu Jamal, Pak Samsul bersama Ibu, semua kita, dan dia akan memberikan syafaat di hari akhirat nanti. Apa dua nama rahasia beliau? Yang pertama adalah Toha, bukan Taha. Kalau Taha marga Pak Wali Kota Banten Taha, tapi ini Toha. Dan nama rahasia yang kedua adalah Yasin, bukan Yasin. Kalau Yasin marga tetangga saya, almarhum Bapak Bupati Indra Yasin. Setiap hari saya beli rokok di samping rumah beliau. Saya lihat asal di samping rumah di Ibu Bupati itu ada banjuan minum siram. Ngopeng ibunya mau hati ya, Ibu ada banjuan minum siram Ibu? Tidak Pak Ustadz, Watia mau lolo mengingat kasihan jasa-jasa suami saya Pak Indra, daripada saya cuma banyak duduk main dengan cucu, lebih baik saya cari aktivitas. Saya menjual minum siram, ada mie di situ. Ya Allah, ini istrinya Bupati ini ada baju minum siram. Itu artinya apa? Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Apapun profesi kita itu adalah halal. Yusuf Hamka awalnya susah, miskin, tapi berkat bimbingan Buya Hamka sekarang menjadi pengusaha, penghasilan tiap hari 5,4 miliar, bos jalan tol, direktur PT Citra Marga. Kendaraan yang lewat di jalan tol rata-rata 7 ribuan, DP penghasilan tiap hari 5,5 miliar ke atas. Dia tutuluhu, dia hemona, dia hemo olahraga, masuk terus doi 5,5 miliar. Dan sempat dipercayakan menjadi bendahara tim pemenangan kampanye Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Saya kalau suara penghasilan begitu sudah memberi di PNS. Jamaah yang saya muliakan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tolangga yang di depan ini, mudah-mudahan bisa memancing tolangga yang lain. Pak Karim Tela yang mengatakan Dewan Adat, kalau ada loyang atau yang kita beli keranjang kain kotor di apa dulu yang jual-jual itu yang di beer house ya, maka harusnya pakai lilingo dalam adat, tetap mau dibingkai dengan janur supaya tidak meruntuhkan nilai-nilai yang tersirat pada budaya. Walaupun keranjang bawa buti bekarang yang lo kain kotor buti oh jalan-jalan atau buti boloyangi biasanya pakai tali tinggi buti akan muncul berbagai argumentasi. Maka baiknya pakai DP lilingo ya, janur yang
dilingkarkan pada loyangnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah penasaran mendengarkan lantunan zikir dari para senior-senior kita semua. Insya Allah akan dilanjutkan dengan prosesi tradisional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk doa nanti beliau akan pimpin kiai kita Pak Aistagfirullah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Iqbal Pakaya SPLI, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bukan hanya asik didengar, tetapi akan menjadi iktibar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara pada malam ini, dan dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, acara pada malam ini dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan dengan kegiatan tradisional, secara tradisional. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk menuju ke dalam masjid, dan kepada Bapak Haji Samsudin bersama Ibu dan Ibu Camat, Bapak Al-Ustadz, Bapak Kiai di Bapak Lurah bersama Ibu, Bapak Topan dan Ibu Sulasri Koyeni, Bapak Topan bersama Ibu dan Ibu Retni, dimohon kiranya untuk dapat diabadikan di depan ini. Ya, silakan untuk menikmati dulu, nanti akan dilanjutkan dengan foto bersama. Ya Bapak Ibu pemirsa, inilah para pelantun-pelantun zikir selawat nanti yang akan dimulai dengan acara tradisional. Tadi baru kita menyaksikan acara nasional, perayaan secara nasional, dan sekarang kita masuk pada perayaan secara tradisional. Jadi ini adalah para pelantun-pelantun selawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah tolangga yang istilahkan dalam bahasa Gorontalo. Nanti ini akan dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu para pelantun zikir ini, dan nantinya juga nanti besok pagi ada anak-anak juga yang akan. Terima